Eh, Baik, jadi kan kemarin itu soal yang diberikan oleh Prof adalah, jadi di dalam suatu kelas ada, anggaplah dalam satu kelas ada 400 orang ikut tes ya, tes apa saja. Setelah nilai 400 orang ini diolah, ternyata rata-ratanya mu-nya adalah 400. Kemudian standar deviasinya adalah 50. Kemudian tentu ini adalah berdistribusi normal ya. Jadi ini yang diketahui soal 400 orang, kemudian mu-nya juga 400, standar deviasinya 50, kemudian distribusi normal. Kemudian ditanyakan berapa sih orang ya, berapa orang ya yang nilainya lebih dari sama dengan 450 ya, berapa orang atau berapa proporsinya ya, berapa orang atau berapa proporsinya ya. Proporsi ini nanti dihitung secara satuannya persentase ya, persentase gitu, berapa. Nah, sebelum kita menjawab soal itu, jadi ada beberapa hal yang sebagai materi pengantar dulu. Yang pertama tentang nilai Z. Ya, saya ingatkan kembali, itu nilai Z-nya, Z itu kan sama dengan X kurang X bar kurang standar deviasi. Begitu juga dengan kurva normal. Nah, di buku Prof itu di halaman 7 itu kan ada kurva normal yang proporsi dari luas di bawah kurva normal itu adalah 1 ya, atau 100%. Ini kan 100% ya. Ini 100%. Ya, luasnya 1, tapi kalau dipersentasikan itu berarti 100%. Kemudian dari 100% itu dibagi atas beberapa daerah lagi ya. Daerah yang pertama itu ya, daerah yang pertama itu ini Prof ini menggunakan mu tambah standar deviasi. Jadi daerah pertama ini adalah 68%, kemudian daerah pertama ya 68%, kemudian 95%, kemudian 99,7%. Ya, yang ini adalah saya belum menanyakan sebenarnya ke Prof, tapi karena ini adalah suatu persamaan, sepertinya nilai ini adalah nilai baku, nilai standar, jadi tetap nilainya itu adalah konstan. Nah, dari sini saya ingin gambarkan yang mana sih sebenarnya daerah 68% ini, 95% ini, dan 99,7% ini. Ini adalah daerahnya. Jadi seperti ini kurva normalnya. Jadi kurva normal ini seperti inilah aproksimasinya ya. Jadi untuk daerah yang persentasenya itu adalah 68% itu jadi seperti ini. Dari mu kan ini kan di tengah ya, nilai tengah ini di sini adalah nilai tengah, median dan modus. Jadi ini adalah titik simetris daripada kurva. Jadi di sini ada mu, modus dan median. Yang ini adalah nilai Z. Ini Z1, Z-nya adalah 2, Z-nya adalah 3. Yang ini adalah Z-nya adalah negatif 1, Z-nya adalah negatif 2, ini adalah Z-nya adalah negatif 3. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Z itu sebenarnya menunjukkan suatu posisi ya, suatu posisi. Jadi satu ini menunjukkan jadi satu ini menunjukkan seberapa jauh suatu simpangan dari rata-ratanya. Jadi kalau misalnya saya mengambil titik di sini ya, titik ini, berarti ini menunjukkan titik yang saya ambil ini jaraknya adalah satu simpangan baku di atas rata-rata, di atas mu dari titik normal ini. Kemudian kalau saya mengambil di sini ya, negatif 1, berarti posisi titik yang saya ambil adalah satu simpangan baku di bawah rata-rata, sebelah kiri rata-rata. Itulah yang disebut dengan nilai Z atau suatu posisi. Nah, kemudian yang ini nilai dari
titik negatif 1 sampai 1 ini persentasenya adalah 68%. Jadi kan sebenarnya semua daerah ya, daerah yang di bawah kurva ini kan semuanya 100% nih. 100%, tapi kemudian kita bagi-bagi, ternyata 68% itu luasnya dari negatif 1 sampai 1. Jadi yang saya arsir ini ya, yang saya arsir horizontal ini. Jadi itu anggaplah misalnya ini adalah daerah A ya. Semua yang dari negatif 1 sampai 1 ini adalah daerah A. Jadi luas daerah A ini adalah 68%. Kemudian daerah yang kedua adalah 95%. 95% itu adalah mulai dari Z negatif 2 ya, dari simpangan baku negatif 2 ya. Negatif 2 sini sampai dengan 2 ini. Maaf ini tidak kelihatan ya. Dari negatif 2 ini sampai di sini itu persentasenya adalah 90. Jadi negatif 2 ya sampai dengan 2 ya. Itu persentasenya adalah 95%. Ya, kita perhatikan karena negatif 2 ini sampai 2 ini juga melibatkan posisi negatif 1, kemudian 1 berarti posisi atau luasan yang termasuk di dalam luasan daerah yang kedua ini 95% ini adalah yang daerah A yang ini, kemudian yang ini anggap misalnya daerah yang ini adalah daerah B ya. Anggap ini adalah B1, ini juga B, ini adalah B2 ya. Nah, daerah ini kan kita coba bagi dua, yang ini adalah A1, yang ini adalah A2 ya. Jadi daerah yang menunjukkan luasan 95% ini adalah daerah B1 ya. Yang ini tambah A1 tambah A2 tambah B2 ya, itu sudah 95% ya, ini. Kemudian karena ini jumlahnya ada 100%, berarti daerah yang ketiga itu yang ini ya, daerah yang ketiga kan negatif 3 ini sampai 3 itu adalah 100%, atau kalau tidak sampai berarti hanya mendekati. Di sini Prof menuliskan 99,77% ya, tapi tidak apa-apa, kita tulis 100% lah. 100% itu daerahnya negatif 3 di simpangan baku negatif 3 sampai dengan 3. Yang melibatkan apa? Kalau misalnya kita ini anggap daerah C, anggap ini adalah daerah C1, C2 ya. C1, C2 dari negatif 3 sampai 3 ini berarti itu adalah 100%. 100% itu yang mana? C1 tambah B1 tambah A1 tambah A2, B2 dan C2. Ya itu. Kemudian kita kembali ke soal. Tadi kan soal kita ya. Jadi soalnya tadi itu mu-nya adalah ini, saya pikir dari sini jelas ya. Jadi misalnya kalau kita aplikasikan ke soal kita ya. Misalnya ditanyakan berapa proporsi atau berapa persen mahasiswa yang nilainya 450. Nah, di kurva normal ini ya, ini ada kurva normal. Jadi kan ditanyakan berapa orang mahasiswa yang nilainya lebih dari sama dengan 450. Nah, langkah pertama kita mesti tahu di mana sih sebenarnya posisi 450 ini. Ya, 450 ini posisi itulah yang kita sebut dengan Z. Ya, Z itu kan definisinya, nilai Z itu menunjukkan berapa simpangan baku di atas ataupun di bawah rata-rata. Jadi Z dari 450 kita masukkan ke rumus X kurang X bar kurang standar deviasi. X-nya berapa? Kita cari ya. X berarti 450 ya. 450 kurang X bar atau rata-rata tadi berapa? Rata-ratanya adalah 400. Yang ini 400 kurang dengan standar deviasinya. Standar deviasinya adalah berapa ya? 50 ya. Nah,
saya ganti 50 saja lah. Berarti 450 kurang 400 berarti 50 dibagi dengan 50 sama dengan Z 1 ya. Jadi Z dari 450 itu adalah 1. Posisi 1 itu di mana kalau di kurva normal? Posisi 1 adalah yang ini, daerah 1. Ini kan 1, 2, kemudian 3. Jadi daerah 450 ini kurang lebih di sinilah. Jadi skor 450 itu di sini posisinya. Karena ditanyakan lebih dari 450, otomatis ya ke kanan dong. Kalau di sini adalah daerah 450 di titik ini, berarti di sebelahnya berarti kurang dari 450, di sebelah kanannya adalah lebih dari 450. Jadi proporsi ya, jadi proporsi atau persentasi dari 450 adalah yang saya arsir ini, mulai dari daerah 1 sampai daerah ketiga sampai ujung ya. Nah, kita tanyakan berapa sih persentasenya yang ini, yang diarsir ini. Oke, kita lihat yang tadi. Ini kan kurva normal nih. Jadi kalau saya ambil titik tengahnya ini kan simetris ya. Berarti karena ini kurva normal, kalau ini tengahnya ya, berarti yang ini adalah 50%, yang ini juga adalah 50%. Contoh misalnya, ini adalah kotak, ini adalah 100% kan. Kalau kita bagi 2 berarti yang ini adalah 50%, yang ini juga adalah 50%. Berarti yang garis ini membagi 2 menjadi sebelah kanan titik normal, garis normal ini adalah 50% semua, sebelah kanan yang ini juga 50%. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah daerah mulai dari ini ya, daerah 1 ini ya, simpangan baku 1 sampai 3 ya, berapa persentasenya ya, otomatis kita cari dulu yang daerah 0 ini, daerah yang ini. Saya gambarkan yang lain dulu lah. Mana ya? Ya, ini gambarnya. Jadi ini adalah titik di sini kurva ya, titik normalnya ya. Saya simbolkan dengan 0. Di sini juga ada rata-rata ya 400. Kemudian ini adalah 1 negatif 1. Ini kalau dilukiskan di dalam satuan daripada standar deviasinya ya. Di sini adalah 1 standar deviasi, di sini juga ada 2 standar deviasi, di sini ada 3, begitu juga ke kiri. Oke. Yang tadi ini kan ada ya A1 nih. Kemudian ini adalah A2. Tadi A1 tambah A2 kan berapa? 68% kan? 68%. Kalau kita ingin membagi ya, kita hanya ingin melihat saja lah berapa sih luasan dari 400 ke 450 itu ya, otomatis 68 bagi 2 sama dengan 34%. Kalau dari 400 ke kiri sampai negatif 1 berapa? Ini juga 34%. Nah, kemudian yang tadi ditanyakan berapa proporsi lebih dari 450. Jadi daerahnya yang ini, dari 1 sampai ujung ini, sampai ke daerah ketiga ini ya. Kemudian bagaimana caranya menghitung proporsinya? Ya, tentu cukup mudah saja, karena yang dari sini ya, dari titik normal ini ke kanan adalah 50%, yang ini juga ke kiri adalah 50%, kan 100% nih jumlahnya. Jadi coba kita butuhkan saja yang inilah, dari titik normal ini ke kanan adalah berapa? Adalah 50%. Nah, karena yang kita butuhkan yang ini saja yang diarsir ya, kita tidak butuhkan ini, berarti kita kurangi dengan 34% dari hasil bagi 2 daerah A tadi ya, dari 68%. Jadi daerah A2 kan 34%, berarti 50% ya. Kurang 34% sama dengan berapa itu? Sama dengan 16%. Jadi daerah yang ini adalah 16%. 16%. Ini adalah proporsi dari nilai
mahasiswa lebih dari 450. Ini adalah proporsinya. Yang ini ya, adalah proporsinya 16%. Ini adalah proporsi 16%. Terus berapa orang dong dari 16%? Karena tadi 400 orang, berarti 400 kali 16%, 16 per 100. Coret 16 kali 4 itu berapa ya? 64 ya. 60, jadi ada 64 orang yang nilainya lebih dari 450 ya. Jadi itu. Nah, kalau kemudian ditanyakan, kalau pertanyaannya misalnya kita ganti berapa orang yang nilainya lebih dari 400. Lebih dari 400. Ya kita tinggal lihat saja nilai 400 ini posisinya di mana? Di sini kan. Nilai 400 itu posisinya berarti dari sini ke sini kan lebih nih. Berarti 50% dong, karena mau libatkan semua daerah ini yang saya arsir ini. Berarti 50% dong. 50% dari 400 ya, 50% 400 berarti 200 orang gitu.